Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Adi Permatasari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2023. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 3 analisis. Yang pertama, analisis framing, yang kedua, analisis naratif, dan yang ketiga, analisis semiotika. Yang pertama adalah analisis framing. Framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih dan bagaimana aspek tersebut ditulis. Analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas seperti peristiwa, individu, kelompok, dan lainnya yang dilakukan oleh media massa. Pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi yang berarti realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran khalayak. Dalam praktiknya, analisis ini banyak digunakan untuk melihat bingkai atau frame surat kabar, sehingga dapat dilihat bahwa masing-masing surat kabar sebenarnya memiliki kebijakan politis tersendiri. Di slide kedua, terdapat analisis bingkai memiliki banyak model, antara lain model Murray-Edelman, Robert N. Edman, William A. Gambson maupun Zongdan Pan dan Gerald M. Koski. Yang pertama, Murray-Edelman. Murray-Edelman adalah ahli komunikasi, banyak menulis mengenai bahasa dan simbol politik dalam komunikasi. Edelman menyejarkan pembingkaian sebagai kategorisasi pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu pula dapat menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Yang kedua, terdapat Robert N. Edman adalah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagai analisis bingkai untuk studi isi media. Konsep pembingkaian oleh Edman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas yang dibangun oleh media massa. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas, sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Nah, di slide ketiga ini, lanjutan dari slide kedua. Terdapat William A. Gambson, adalah seorang sosiologi yang menganut minat besar pada studi media dan salah satu ahli yang paling banyak menulis tentang framing. Gambson berpendapat bahwa dalam suatu peristiwa pembingkaian berperan dalam mengorganisasi pembingkaian, pengalaman dan petunjuk tindakan, baik secara individu maupun kolektif. Dalam pemahaman ini, bingkai tentu saja berperan dan menjadi aspek yang menentukan dalam partisipasi gerakan sosial. Misalnya, media massa membingkai sebuah peristiwa, sehingga khalayak mempunyai pandangan yang sama atas suatu isu dan memiliki tujuan bersama. Nah, yang selanjutnya, Zongdan Pan dan Gerald M. Koski. Nah, model pembingkaian yang diperkenalkan oleh Zongdan dan Gerald adalah model yang paling populer dan banyak dipakai. Pembingkaian didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain, sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Menurut Pan dan Koski,
Ada dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan. Pertama adalah konsep psikologi, dan kedua adalah konsep sosiologi. Nah, di slide terakhir atau slide keempat dari analisis framing dalam konsepsi psikologis lebih menekankan bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya, atau berkaitan dengan struktur dan proses kognitif seseorang dalam mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. Sedangkan pemikiran dalam konsepsi sosiologis lebih melihat pada proses internal seseorang, bagaimana individu secara kognitif menafsirkan suatu peristiwa dalam cara pandang tertentu. Maka, pandangan sosiologis lebih melihat konstruksi sosial atas realitas. Bingkai di sini dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman seseorang sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas luar dirinya, dan berfungsi membuat suatu realitas menjadi teridentifikasi karena sudah ditandai dengan label tertentu. Dalam analisis bingkai, model ini memiliki 7 perangkat utama, yaitu yang pertama, skema berita, yang kedua, kelengkapan berita, yang ketiga, detail, yang keempat, koherensi, yang kelima, bentuk kalimat, yang keenam, kata ganti, yang ketujuh, leksikon. Nah, yang ke-8 grafis, dan yang terakhir dan 9 metafora. Materi kedua terdapat analisis naratif. Naratif sendiri adalah sebuah teks yang dapat kita katakan sebuah narasi apabila dalamnya terkandung peristiwa atau adanya sebuah rangkaian dari peristiwa. Dalam sebuah naratif terkandung sebuah paradigma interpretatif atau positivistik karena ada sebuah proses representasi di mana kita ketahui narasi itu sendiri sebuah representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian dari sebuah peristiwa. Definisi ini dicetuskan oleh Gerard Janet. Narasi itu juga bisa nyata maupun bisa fiktif, yang dikomunikasikan satu atau dua narator. Hal ini dicetuskan Gerard Price. Naratif itu tidak semua informasi atau memberitahu itu merupakan naratif. Misalnya, memberitahu jatuh pesawat terbang itu bukanlah sebuah naratif. Kalau kita ambil kesimpulan, dari definisi naratif adalah sebuah analisis mengenal adanya rangkaian peristiwa yang di dalam isi narasinya bisa mengandung nyata dan bisa juga mengandung fiktif. Selanjutnya, ketika kita menggunakan analisis naratif itu, berarti kita menempatkan sebuah teks itu sebagai sebuah cerita atau naratif. Teks di sini kita lihat sebagai rangkaian peristiwa, logika, dan urutan peristiwa. Dalam mengurutkan sebuah peristiwa pasti ada yang disembunyikan, ada juga yang disampaikan. Misalnya, ketika kita membaca novel maupun film dari hal tersebut, banyak kisah-kisah yang mengandung unsur fiksi. Ketika kita merujuk hal non-fiksi, kita bisa lihat tayangan berita yang dimana penjelasannya mengandung 5W plus 1H. Dari unsur tersebut, sudah mengandung rangkaian peristiwa. Jadi, analisis naratif adalah mengetahui bagaimana peristiwa itu disusun dan dijalin antara satu peristiwa dengan peristiwa lain itu disusun. Seperti mengapa peristiwa tersebut ditampilkan di awal, mengapa di tengah, mengapa di belakang, mengapa peristiwa ini dihubungkan dengan peristiwa dan sebagainya. Titik sentra dari analisis naratif itu sendiri adalah kita mengetahui peristiwa-peristiwa itu diurutkan sedemikian rupa. Slide terakhir dari materi naratif, adapun manfaat dari analisis naratif, yakni yang pertama, membantu kita memahami bagaimana pengetahuan, makna, serta nilai itu diproduksi dan disebarkan kepada masyarakat. Yang kedua, memungkinkan kita sebagai seseorang peneliti atau analisis menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Karena naratif itu kita berbicara mengenai teks sebuah media seperti framing, semiotika, seperti itu. Yang ketiga, analisis naratif itu
akan merefleksikan kontinuitas dan probable komunikasi yang terjadi. Yang keempat, manfaat yang lainnya ketika kita belajar narasi itu dapat mengetahui bagaimana dunia sosial dan politik itu diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui bagaimana kekuatan politik dan sosial dalamnya. Yang kelima, adapun salah satu cara untuk menganalisis sebuah narasi itu dengan plot dan story sebuah cerita. Plot sendiri adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks seperti awal, tengah, dan akhir. Tetapi kalau story itu adalah urutan sebuah peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, atau yang materi terakhir, tentang analisis semiotika. Apabila dibahas secara epistemologis, kata semiotik ini berasal dari bahasa Yunani, yakni semen, yang berarti tanda. Sementara itu kata semiotika juga dapat merupakan penurunan kata bahasa Inggris, yakni semiotics. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Kemudian, apabila dikaji secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki suatu makna tertentu. Dalam hal ini, tanda yang dimaksud nantinya dapat menunjukkan pada makna atau sesuatu hal lainnya yang tersembunyi di balik tanda itu sendiri. Dengan kata lain, keberadaan tanda ini nantinya akan mewakili suatu hal yang berkaitan dengan objek tertentu. Objek-objek tersebut dapat membawa informasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk tanda. Misalnya, dalam sebuah kemasan atau di gedung perusahaan, terdapat tanda berupa gambar asap. Dari tanda tersebut, kebanyakan orang menginterpretasikannya sebagai api. Nah, di slide 9 ini terdapat tokoh semiotika. Ada 3. Yang pertama, Ferdinand de Saussure. Ferdinand dikenal sebagai bapak semiotika modern yang membagi relasi antara penanda atau signifier dan petanda atau signified. Berdasarkan konvensi yang disebut dengan signifikasi, menurut Ferdinand, semiotika adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Beliau sangat menekankan bahwa tanda itu memiliki makna tertentu karena sangat dipengaruhi oleh peran bahasa. Ferdinand kemudian membagi konsep semiotik berdasarkan 3 konsep, yakni yang pertama, signifikan dan signify, language dan parole, sinkronis dan diakronik. Yang keempat atau terakhir, sintaktik dan paradigmatik. Yang kedua, Charles Sanders Peirce. Menurut Charles, tanda dalam semiotik akan selalu berkaitan dengan logika, terutama logika manusia untuk menalar adanya tanda-tanda yang muncul di sekitarnya. Charles membagi tanda atas 3 hal, yakni icon, indeks, dan simbol. Menurut Charles, terdapat sebuah analisis yang berkaitan dengan esensi tanda dan mengarah pada pembuktian bahwa setiap tanda akan ditentukan oleh objeknya. Menjadi tanda yang berupa icon apabila diikuti oleh sifat objeknya. Menjadi tanda yang berupa indeks ketika kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek individual. Menjadi tanda yang berupa simbol ketika suatu hal diinterpretasikan sebagai objek denotatif akibat kebiasaan yang berlaku. Yang ketiga, ada Roland Barthes. Roland juga termasuk dalam jajaran tokoh besar di dunia semiotika. Menurutnya, semiotika adalah ilmu yang digunakan untuk memaknai suatu tanda, yang mana bahasa juga merupakan susunan atas tanda-tanda yang memiliki pesan tertentu dari masyarakat. Tanda di sini juga dapat berupa lagu, dialog, not musik, logo gambar, mimik wajah, hingga gerak tubuh. Slide 10 di sini, konsep-konsep dasar dari semiotika yang dicetuskan oleh Ferdinand meliputi 3. Yang pertama, tanda. Menurut
Ferdinand, tanda merupakan sign. Ini terbagi menjadi 3 komponen, yakni tanda atau sign, penanda atau signifier, petanda atau signified. Nah, sign mencakup aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Sedangkan signifier mencakup aspek material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau didengarkan, apa yang ditulis atau dibaca. Dan yang terakhir, ketiga, signified mencakup aspek mental bahasa, yakni gambar mental, pikiran, dan konsep. Ketiga komponen tersebut harus memiliki eksistensi yang secara utuh. Apabila salah satu komponennya tidak ada, maka tandanya tidak dapat dibicarakan atau bahkan dibayangkan di benak manusia. Jadi, petanda atau signified adalah konsep yang nantinya akan dipresentasikan oleh penanda atau signifier. Hubungan antara petanda dan penanda ini harus berkaitan satu sama lain supaya dapat menghasilkan makna atau tanda tersebut. Yang kedua, kode. Kode adalah cara pengkombinasian tanda yang memang telah disepakati secara sosial untuk memungkinkan pesan tersebut tersampaikan kepada orang tertentu. Menurut Barthes, kode alam semiotika ini memiliki 5 macam, yakni hermeneutik, semantik, simbolik, narasi, dan kebudayaan. Yang ketiga, makna. Apabila membahas mengenai makna, terdapat 2 macam, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna sebenarnya, mencakup hal-hal yang ditunjuk oleh kata-kata atau hubungan secara eksplisit antara tanda dengan referensi yang ada. Misalnya, terdapat gambar manusia itu berarti maknanya memang berhubungan dengan manusia selaku makhluk hidup. Makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya meliputi perasaan, emosi, nilai-nilai kebudayaan, hingga sudut pandang dari suatu kelompok. Misalnya, gambar wajah tersenyum dapat diartikan menjadi 2 makna, yaitu kebahagiaan atau ekspresi penghinaan. Slide ke-11 atau yang terakhir, maka semiotika ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni yang pertama, semiotik murni atau pure, yakni semiotik yang membahas mengenai filosofis dari semiotika itu sendiri, berkaitan dengan meta bahasa. Yang kedua, semiotik deskriptif atau deskriptif, yakni semiotik yang lingkup pembahasannya adalah tentang semiotik tertentu, berupa sistem tanda tertentu dan bahasa tertentu. Kemudian, dijabarkan secara deskriptif. Yang ketiga, semiotik terapan atau applied. Sesuai dengan namanya, maka lingkup pembahasan dalam jenis semiotik ini adalah membahas mengenai penerapan dari semiotik itu sendiri pada berbagai bidang atau konteks tertentu, misalnya yang berkaitan dengan sistem tanda sosial, komunikasi, sastra, periklanan, film, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya tentang 3 analis tadi. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.